Assalamualaikum teman-teman. Sore ini saya akan meneruskan proyek paludarium. Ini kebetulan ada pesanan orang paludarium dengan hardscape-nya berupa kayu-kayu kayak gini. Nah, sebenarnya paludarium ini sudah sekitar 20% ya. 20% sudah mau jadi. Kemarin mau bikin video dari awal saya kelupaan teman-teman. Sebenarnya sudah sering banget bikin paludarium dari batu, cuma saya juga belum sempat mendokumentasikan. Kemarin pas ada pesanan kelupaan lagi, jadi nggak apa-apa ya, ini masih 20% kok. Jadi nanti saya tunjukkan bagaimana proses pembuatannya sehingga paludarium ini bisa secantik yang seperti video tadi ya. Di awal tadi sudah jadinya, nanti akan secantik itu bagaimana prosesnya mulai dari awalnya sekitar 20%. Kita cek nanti bagaimana sih prosesnya. Nah, oke, sebelum lanjut teman-teman jangan lupa untuk selalu saya ingatkan untuk subscribe channel Venom Gallery. Nah, ini kita langsung aja. Ini kita saya menyusun paludarium ini dari 3 bongkah kayu yang besar. Jadi ini pertama ini satu ya, dasarnya ini saya kasih satu bongkahan. Yang kedua yang bagian kanan ini yang bentuknya runcing keren kayak ini ya. Yang ketiga ini ada di kayu belakangnya yang ini. Jadi ini saya bikin dari 3 bongkah kayu. Untuk kayu jenisnya apa saya juga nggak tahu, saya cuma beli aja terus saya susun seperti ini. Nah, ini contoh kayu yang belum saya proses ya, di bongkah-bongkahan seperti ini ya kayunya. Ini ada 2. Biasanya saya gergaji dulu untuk menyamakan siku-sikunya. Kalau memang sudah hampir sama, nggak usah digergaji, tinggal nempel. Nah, bagaimana cara nempelnya? Untuk cara nempelnya sendiri teman-teman, jadi cara nempelnya adalah saya biasa menggunakan dengan lem Korea yang biasanya dijual di pasaran. Saya juga pakai media kapas ya, pakai media kapas. Kenapa pakai media kapas? Karena kapas ini lebih berserat, jadi untuk kerekatannya ini lebih kuat kalau menurut saya. Karena ada beberapa teman-teman itu yang pakai tisu ataupun bekasnya puntung rokok ya. Kalau saya cenderung pengen kapas kecantikan aja, kalau kolaborasi dengan ini lem Korea. Nah, ini saya tunjukkan bekas lem saya ya, lem penggabungan. Nah, ini. Nah, itu ada bekas dia, ada bekas kayu yang saya sambung dengan kapas dan lem Korea. Di bawah itu juga ada tuh, ini. Nah, itu ada putih-putih itu. Yang atas sudah saya samarkan kemarin. Jadi teman-teman kalau sudah ngelem pakai kapas dan lem Korea, itu saya selalu menyamarkan dengan pasir yang warnanya juga hampir senada atau sewarna dengan kayunya sendiri. Nah, ini sebenarnya ada kapasnya. Kita buka, tengok bagian belakang itu ada kapas. Nah, itu ada kapas kuning ya, teblur. Nah, ini kelihatan ini ada putih-putihnya. Terus yang sebelah sini sudah saya samarkan dengan pasir. Nah, pasir yang lembut ataupun tanah juga bisa, pokoknya warnanya yang sama. Ini yang belakang ini nih. Nah, ini kelihatan, ini bekas juga sambungan, ada kapasnya, cuma sudah saya tutup dengan pasir dan kerikil coklat ya, jadi sudah tidak terlihat.
Untuk selanjutnya kita memasang pipa atau selang seperti ini. Nah, selang ini fungsinya untuk apa? Untuk pengairan. Jadi paludarium itu konsepnya adalah nanti di sela-sela ini ya, di sela-sela ini itu keluar airnya ke bawah ya, jadi bisa ditanami. Jadi harapannya ini bisa dibuat media tanam. Nah, jadi saya kemarin sudah sempat buat aliran ya. Ini ada aliran sini 1, 2, 3. Nah, ini aliran-aliran ini saya hubungkan dengan power head atau water pump ya, yang sudah saya rangkai dengan pipa-pipa yang saya lubangi dengan solder, dan untuk keluar ke pipa-pipa kecil. Jadi disolder terus dikasih itu apa namanya, lem tembak. Nah, lem tembak dihubungkan ke pipa-pipa. Jadi kalau kita tengok bagian belakang ini banyak rangkaian ke atas. Nah, apanya nanti masing-masing saluran ini mengeluarkan air untuk pengairan yang dimaksudkan untuk ditanam. Maksudnya biar waktu tanaman yang ditanam di sini ada irigasi air yang dari atas, jadi biar tetap lembab. Jadi kayu ini bisa tetap lembab, tetap terjaga kelembapan dan pengairannya. Jadi tanaman yang akan kita tanam di sini bisa menjadi subur banget. Nih 1, 2, terus 3, 4, 5, 6. Nah, rencana nanti saya pasang di sini juga, atau di sini ya mungkin ya, atau di sini juga. Nanti di sini ada, di atas sini juga ada. Nah, di sini juga ada bagian sini. Nah, jadi pengerjaan saya saat ini sudah 20%, antara lain penggabungan material kayu ini dan juga pemasangan selang-selang, tapi ada selang yang belum saya pasang bagian sini. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana pemasangan selang untuk irigasi tanaman-tanaman yang akan ditempel-tempel di paludarium yang akan saya buat. Oh iya, paludarium ini saya kebetulan pakai tank ukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm. Oh sorry, lebarnya 30 cm. Untuk ke atasnya tingginya 40 cm. Jadi ini ya, ini dari sini 60 cm lebar, ini ke belakang ini 30 cm, sedangkan ke atas dari sini ke sini atas itu 40 cm. Oke, lanjut teman-teman ya, untuk menempel selang yang ada di bagian sini. Nah, sebelum memasang selang ke daerah kayu, ini juga saya butuh ini namanya pipa T. Nah, pipa ini bisa memecah air menjadi 2, jadi bisa lebih hemat ya. Ini dipasangkan ke lubang yang ini teman-teman. Lubang ini ya saya pasang dulu karena saya rekam sendirian, jadi tangannya cuma 2. Jadi kalau masang kita skip. Nah, sekarang ini sudah terpasang. Yang ini nanti disambung selang juga ya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini berarti dipasang selang. Selangnya nanti ditaruh di bagian yang kita kehendaki untuk bisa mengalirkan air. Nah, saran saya kalau bikin paludarium, letakkan posisi-posisi yang sumber airnya atau mata airnya ini ya, ini di bagian atas. Kenapa di bagian atas? Karena kan air kan turun ke bawah. Jadi kalau di bawah dikasih nanggung, jadi sekalian di atas, jadi air itu bisa langsung turun ke bawah, jadi nggak nanggung. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, caranya yaitu kita gumpalkan kapas ya, yang sudah saya pegang ini bawah selang. Jadi kapas kita buat bulat-bulat kayak gitu ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, pokoknya selangnya bisa menempel. Kita taruh bawahnya, kita taruh di kayunya, tepatnya di bawah selang ya, ini ya yang saya pegang ini. Nah, ini diletakkan di bawah selang.
Setelah itu kapasnya langsung dikasih lem Korea biar mengeras. Kalau ini kan belum ya, ini belum saya kasih, habis ini langsung saya kasih ya. Ini langsung teteskan lem Korea, nanti jadinya bisa langsung kaku teman-teman. Kita teteskan ya. Nah itu barusan saya tetesin lem Korea. Agak mengeluarkan asap ya kalau teman-teman bisa lihat barusan ya. Nah ini habis ini mengering, nah itu asapnya kelihatan. Proses pengerasan lem Koreanya sendiri ke kapas. Pegang cukup dipegang selangnya teman-teman ya, jangan dipegang kapasnya, nanti akan lengket tangannya. Nah ini, dan kalau sudah dirasa cukup dilepaskan jarinya, udah nempel ya, udah lumayan kuat. Nah, begitu teman-teman, begitu seterusnya cara pemasangan selang di batu ataupun di kayu seperti ini. Jadi walaupun media kayu ataupun batu sama aja, metodenya sama kok ya, cuma tinggal kita pemilihan hardscape-nya batu ataupun kayu ya. Kita teruskan ditempel-tempel semua nanti ya. Nah ini teman-teman sudah selesai, saya pasang aliran-alirannya. Nah jadi ini ya, ini ada 1 2 ini, terus 3 4. Di sini ada 4 aliran yang baru saya pasang. Di aliran-aliran ini fungsinya untuk mengairi tanaman-tanaman di sini ya. Nah, kalau kita cek bagian belakang, rangkanya seperti ini ya, kelihatan nggak ngaruh-ngaruhan, tapi nggak apa-apa, santai teman-teman. Kita nggak akan menikmati belakangnya, kan kita nikmati adalah bagian depannya. Jadi jangan hiraukan bagian belakangnya ya, karena harapannya ditaruh di dekatnya tembok ya. Jadi yang bagian ini nempel di tembok, jadi nggak akan kelihatan, jadi jangan dihiraukan ya. Cuma ini biar tahu aja teman-teman, rangkanya dapurnya aliran seperti ini irigasinya air. Nah ini sudah selesai teman-teman, jadi irigasinya alhamdulillah sudah saya pasang semua. Kalau saya itu ada aliran berapa aliran ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aliran air yang akan mengairi hardscape kayu yang besar ini teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan langsung aplikasikan pasir ke dalam tank ya. Tapi pasirnya kalau saya sarankan harus dicuci dulu biar nggak terlalu bolak-balik kuras. Jadi langsung pasir ini langsung bersih ditaruh sini, jadi ketika dikasih air jadi langsung dia bersih. Oke. Nah rencana saya pakai pasir silika warna coklat yang agak nggak terlalu kecil ya, cukupan lah atau sedang ya. Nah tapi saya akan mencampur pasir ini dengan pasir malang, nah biar ada pewarnaan coklat dan hitam, jadi lebih eksotik. Nah setelah kita nanti isi air, kita tes aliran airnya. Kenapa kok harus kita tes aliran airnya? Kalau untuk menanam atau planting hardscape seperti ini, saya harus tahu aliran airnya dulu. Nah itu salah satu tips juga teman-teman. Kenapa kok harus tahu aliran airnya? Karena biar kita tahu di bagian manakah yang aliran ini deras, atau mungkin sedang, atau mungkin cuma lembab aja. Itu menentukan jenis-jenis tanaman yang akan kita tempelkan atau kita tanam di sini. Jangan sampai keliru. Jadi tanaman yang nggak seberapa suka aliran deres, tapi teman-teman ditaruh di aliran deres. Jadi maka tanaman ini nggak bisa bertahan lama, alias akan cepat mati. Nah, atau mungkin tanaman yang suka aliran deres atau suka air ditaruh di medan atau lokasi yang airnya sedikit. Nah ini juga mempengaruhi pertumbuhan. Jadi saya mesti tes dulu aliran airnya biar tahu ya, ini aliran-aliran seperti ini, biar tahu mana jenis tanaman yang cocok untuk saya letakkan di bagian-bagian tertentu di paludarium ini. Kita lanjut langsung, kita nyuci pasirnya teman-teman. Nah di sini saya sudah ada 2 pasir, yaitu yang pertama 1 pasir silika, terus sama pasir malang warna hitam. Nah ini kita nanti campur sehingga menimbulkan warna yang cukup eksotik ya.
langsung kita campur, terus langsung kita cuci. Jadi biar enggak bolak-balik untuk kuras di paludariumnya. Jadi langsung kita cuci di sini. Nah, untuk pasir malangnya sendiri nggak usah terlalu banyak, pokoknya cukup ya, biar ada hitam-hitamnya dikit, cuma segini aja mungkin cukup. Nanti kalau udah dicampur ternyata belum cukup ya ditambahkan lagi. Nah, ini dicampur teman-teman. Jadi biar ada warna coklatnya, ada warna hitamnya, jadi biar eksotik ya pasirnya. Jadi nggak monoton warna coklat aja gitu ya. Oke, kita aduk-aduk terus sampai merata. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Jadinya pasirnya seperti ini. Ada hitam-hitamnya, ada coklat ya. Jadi eksotik, tidak monoton hitam, tidak monoton coklat. Jadi perpaduan antara hitam dan coklat. Nah, langsung saja kita cuci ya teman-teman ya. Langsung kita cuci ya sampai bersih, bilas beberapa kali. Air seperti ini. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, langsung diperes-peres kayak kalau mau menanam nasi itu, apa itu namanya ya, nggak tahu lah. Nah, ini dibilas seperti ini. Dengan begitu air yang coklat ini, partikel-partikel seperti ini udah kita buang duluan, jadi nggak tidak di tanknya. Kalau di tanknya kerepotan nanti. Jadi mending seperti ini ya. Ini lakukan 3-4 kali, bahkan 5 kali bilasan biar bersih banget. Nanti sampai air yang keruh ini ya berubah menjadi agak bening, agak clear ya. Kita lakukan terus 3-4 kali, bahkan 5 kali. Nah, ini setelah sekitar 4-5 pembilasan, nah, airnya seperti ini. Nah, ini ada keruh sedikit, nggak masalah teman-teman. Ini sudah, saya kira udah cukup, karena saya juga biasanya seperti ini. Ini udah cukup untuk membuat kita nggak terlalu capek bolak-balik kuras ya di tanknya. Udah cukup. Nanti tinggal selanjutnya pasir-pasir ini kita masukkan ke dalam tank yang sudah kita buat tadi ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, setelah pasirnya sudah siap, pasir sudah waktunya untuk diletakkan di akuarium ini ya, tank ini ya. Tapi teman-teman, sebelum itu, karena ini kan masih kotor, mungkin ada sisa-sisa kotoran di batang kayunya ini ya. Jadi saran saya, teman-teman masukkan air dulu ke sini ya, untuk dikuras sekali aja udah cukup sebelum memasukkan pasir ini ke dalam sini. Oke ya teman-teman ya, lanjut. Nah, ini sekarang kita isi air dan kita cuci ya ini ya. Nah, ini kayunya digoreng seperti ini teman-teman. Jadi kalau seandainya ada sisa-sisa kotoran di kayu, dia bisa jatuh. Jadi sekalian kita untuk mengurasnya, jadi nggak berkali-kali ya, biar lebih efisien, kita efisien waktu. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, ini kotoran-kotoran yang ada di airnya. Nah, ini bisa dikeluarkan sekalian. Nah, jadi kita langsung kuras pakai alat penguras biar air ini berkurang atau habis, baru kita masukkan pasirnya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masukkan pasir ini ke dalam tank ini ya. Masukkan perlahan, mungkin dengan tangan atau langsung ditumpahkan juga bisa pakai tangan aja. Masukkan terus sampai semuanya di sini dan diratakan menurut keinginan teman-teman ya. Nah, ini ya, ini sudah selesai semua, sudah saya letakkan semua pasirnya di sini.
dan sudah saya bentuk. Jadi ada yang di belakang agak tinggi gitu ya. Nah, ini sudah merata. Nah, ini saya juga pakai batu-batu kecil ya, jenis batu apung yang tapi batu apung yang bisa tenggelam, jadi pori-porinya banyak. Nah, batunya seperti ini. Nah, jadi biar lebih cantik aja pasirnya saya kasih batu-batu kecil seperti ini, teman-teman. Tapi jangan lupa dicuci dulu sebelum ditaruh di akuariumnya. Oke, kita cuci dulu sebelum kita tuangkan ke akuarium. Nah, kalau sudah cuci, nah batu ini sudah siap kita taruh ya, kayak gini nih. Kita taruh di atas-atasnya pasir. Ini buat hiasan aja sih teman-teman. Selera pengen dikasih atau tidak juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau saya sih sengaja saya kasih biar lebih cantik aja. Nanti cek aja hasil akhirnya, dia lebih bagus teman-teman. Nah, kasih aja secukupnya aja, sesuai selera aja, nggak harus pakai ini juga nggak apa-apa. Nah, batu sudah merata, langsung saya tuangkan air. Nah, ini saya tuang air tapi nggak langsung penuh, paling tidak separuhnya dulu. Nanti kita keluarkan lagi atau kita kuras satu kali aja sudah cukup, karena mengingat pasirnya sudah kita cuci ya, tadi udah kita cuci dulu. Jadi keuntungan kita mencuci pasir itu biar kita nggak bolak-balik kuras ketika air sudah ada di tank seperti ini. Kita tunggu separuh, setelah itu kita langsung keluarkan airnya sekali aja udah cukup, dia udah langsung bening nantinya. Kita cek ya. Nah, ini ya, sudah saya tuang semua airnya, dan teman-teman bisa cek sudah langsung jernih. Nah, ini beda cerita kalau teman-teman pasirnya ndak dicuci dulu, akan sedikit capek nantinya. Jadi dikuras terus dan terus. Nah, kalau pasir sudah dicuci dulu sebelum kita taruh di tanknya seperti ini, maka air akan cepat jernih. Sekali aja dikuras sudah jernih seperti ini. Ini kali saya cuma kuras sekali aja teman-teman, jadi langsung jernih seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau bikin aquascape ataupun paludarium, saran saya sebelum masukkan pasir substratnya ini dicuci terlebih dahulu, jadi biar teman-teman tidak buang-buang energi dan waktu. Oke, ini saya langsung mencoba menyalakan power headnya atau water pumpnya untuk mengecek aliran airnya teman-teman ya. Langsung kita colokkan power headnya. Nah, ini saya sudah menyalakan power headnya, air sudah mengalir ya, sudah kelihatan mengalir di hardscape kayu yang besar ini. Nah, tahapan selanjutnya kita akan planting. Kita akan menancapkan tanaman-tanaman yang diinginkan untuk ditanam di paludarium ini. Nah, dengan kita menyalakan airnya dulu seperti ini teman-teman, kita bisa tahu manakah aliran yang terlalu banyak air, manakah yang kering, mana yang lembab. Coba kita cek. Di sini kalau kita lihat, nah ini adalah banyak air. Jadi di sini tanaman-tanaman yang memang sangat suka banyak air karena mengalir terus. Nah, terus di sebelahnya kalau teman-teman lihat ini cukup lembab. Nah, berarti ini tanaman yang bisa ditanam untuk lembab yang sedang ya. Nah, sedangkan untuk di bagian sini ini lembab juga, tapi lembabnya banget teman-teman. Jadi cukup lembab banget bagian sini. Sama ya seperti ini. Ini aliran airnya deras banget. Jadi ini adalah aliran tanaman yang cocok untuk aliran yang sangat deras seperti ini. Nah, kelihatan ya, deras banget. Yang atas juga deras banget. Nah, kalau yang kering total, ada bagian yang kering total. Ini bagian yang tidak kena air. Nah, jadi teman-teman bisa nanam jenis tanaman aeroplan, tanaman udara ya. Aeroplan yang cuma tinggal tancap dia sudah hidup. Bagian yang bawahnya juga kering,
total, tapi masih lembab, masih keringan yang bagian atas. Nah, jadi dengan begini kita tahu mana yang harus kita tanam atau mana yang cocok, tanaman yang cocok yang harus kita tanam di hardscape ini. Jadi ada tipikal yang airnya deres, airnya lembabnya agak lumayan, lembab sedang, lembab ringan, sampai kering total. Itu fungsinya kita sebelum planting kita melihat aliran airnya terlebih dahulu. Jadi tips dari saya, jangan terburu-buru untuk planting, jangan terburu-buru dengan hanya sekedar nanam ya, tapi kita harus tahu aliran air atau irigasinya seperti apa. Itu tips dari saya teman-teman ya. Oke, setelah tahu irigasinya, saatnya kita planting. Tapi sebelumnya kita cari tanamannya dulu ya. Nah, ini kita cari, coba di teras saya ini ada apa aja. Ini saya ada koleksi tanaman-tanaman, tanaman bonsai, tanaman yang lagi ngehit ya, seperti alokasia. Cuma saya cari tanaman yang suka lembab dan bisa ditaruh di dalam ruangan. Nah, ini saya di sini ada jenis begonia. Ini begonia hutan. Saya nggak tahu spesiesnya begonia apa, tapi ini family begonia. Nah, begonia ini yang maksud saya nanti akan saya taruh di paludarium itu. Ini ada yang besar, di belakang ada yang kecil. Nah, ini yang kecil. Kelihatan. Ini. Cari begonia. Ini juga ada begonia. Nah, ini masih baru mau pulih ya. Kemarin kena panas banget. Ini yang akan nanti saya taruh begonia. Selanjutnya, kalau yang hijau ini ya teman-teman ya. Ini ya. Ini Java Moss. Saya juga banyak ini ya. Ini nanti saya taruh juga di situ. Berikutnya apa ya? Nah, ini. Nah, ini saya juga punya ini. Tanaman ini juga bisa ditaruh di paludarium dan di dalam ruangan. Bahkan ini di bawah air pun bisa. Ini jenisnya hidrokotil. Tanaman ini saya punya, kalau tidak salah ya ini ada ini tangan. Nah, ini ya. Ini saya punya hidrokotil. Nanti akan saya masukkan di paludarium juga. Terus coba kita cek lagi mana yang cocok. Mungkin ini ya. Nah, ini juga saya punya hidrokotil. Nah, ini hidrokotil. Ini ada jenis bukan. Bentar. Nah, ini bunga warna pink ini, keunguan ini juga bisa di dalam ruangan. Saya kurang paham jenisnya, tapi ini saya pernah pakai di paludarium dan survive dan bertumbuh dia. Terus ini saya juga ada Fittonia. Ini yang rencana saya kasih di paludarium juga. Terus ada lagi, nah ini tersembunyi dia. Ini Syngonium micro, kecil ya, bandingkan saja sama jari saya. Ini kecil tapi cukup istimewa, unik juga. Tanaman ini juga mampu di dalam ruangan dan ditaruh di paludarium. Selanjutnya apalagi ya nanti ya. Ini ada jenis rumput kuba. Rumput kuba ini tapi bisa sih di dalam ruangan. Cuma cahayanya harus tinggi, dia suka cahaya tinggi. Mungkin tidak saya pergunakan, saya cukup pakai moss saja ya. Ini biasanya saya pakai untuk di aquascape. Paludarium juga bisa kok, tapi saya tidak berencana pakai ini, tapi kita cek aja nanti ya. Terus selanjutnya ada apa lagi ya, mungkin itu cukup teman-teman. Mungkin. mungkin Syngonium yang agak besar kayak ini.
juga nanti bisa ditaruh di paludarium, ditaruh dalam ruangan juga bisa. Pokoknya cari tanaman yang kemungkinan besar bisa tumbuh di dalam ruangan teman-teman. Dia bisa bertahan hanya dengan menggunakan cahaya lampu aja. Wah, ini terus ini nih, tanaman ini juga bisa di dalam ruangan. Pertumbuhannya cepat ya, bagus. Saya cuma nggak tahu namanya jenis ini. Ini jenis tanaman hutan juga. Saya biasanya kalau ke Coban sering menemui itu. Yang jelas itu ya tanaman-tanaman yang akan saya masukkan ke dalam paludarium yang barusan kita buat tadi. Oke, kita siapkan dulu. Saya persiapkan untuk tanaman-tanaman dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di depan saya sudah ada banyak tanaman ya. Nah, ini ada yang di kebun saya tadi di taman. Ada juga yang saya peroleh dari air terjun atau Coban di daerah Malang. Nah, ini saya jelaskan satu-satu ya. Ini jenis pakis. Pakis ini sudah langsung ada mosnya ya, jenis Leucobrium moss. Dan pakis ini biasanya tumbuh di pohon pinus. Ini saya juga dapat di hutan di daerah Malang juga, dekat Coban. Yang ini juga pakis, tapi dia lebih besar dibandingkan yang satunya. Ya, ini jenis pakis. Yang di kotak ini adalah Java moss. Saya juga nyari ya di hutan juga. Ini Java moss yang nanti kita akan tempel di batang, di skip yang kayu yang tadi ya. Abaikan suara background, ada sepeda motor dan lain-lain ya. Nah, ini yang kedua, yang berikutnya maksudnya. Ini ada jenis moss pinus, jenis Leucobrium moss juga. Ini juga tumbuhnya di daerah pohon pinus. Kalau yang ini jenis star moss. Star moss ini karakternya dia suka tumbuh di batu-batu yang lembab di daerah Coban. Nah, ini juga bisa untuk paludarium dan aquascape karena star moss ini bisa untuk di dasar air, di dalam air. Sedangkan ini juga jenis Java moss, bisa juga nyari di Coban. Ini bagus untuk media tanam, bisa buat topping ataupun media tanam. Ini tadi ya krokodil yang saya di tanaman tadi. Ini begonia sudah saya cabut. Oh iya, tadi ada ketinggalan. Tadi di taman saya juga ada namanya jewel orchid. Nah, ini ya Makodes. Yang berikutnya Titonia, ini saya sudah cabut juga. Ini ada akarnya kecil. Nanti akar ini semakin berkembang teman-teman ketika ditaruh di paludarium. Berikutnya ini saya kurang paham ini jenisnya apa. Yang jelas ini bisa survive di paludarium. Saya sudah pernah mengimplementasikan tanaman ini. Nah, ini ada akarnya kecil kalau kita zoom. Nah, ini ada akar kecil-kecil ya. Yang ini juga ada akar kecil. Kelihatan ya. Ini akan terus berkembang ketika kita tanam di paludarium yang lembab. Yang berikutnya Syngonium micro. Ini bentuknya keren kan? Kalau ini tanaman hutan. Ini juga dapat dari hutan. Oke, lanjut kita tanam di paludarium. Dan saya menggunakan biasanya media tanam ini nih. Ini media tanam yang saya gunakan. Ini moss coklat atau akar pakis ya, sebenarnya ini akar pakis. Beli di toko-toko tanaman banyak. Jadi kalau nanam-nanam yang tanaman-tanaman seperti ini biasanya saya pakai ini, ataupun media pakai yang moss seperti ini. Tinggal pilih aja. Oke, lanjut. Nah, juga kita pasang ini ya. Ini apa namanya? Akar. Jadi seolah-olah biar semakin real. Dan akar ini fungsinya untuk meredam cipratan air yang di sini. Jadi biar
nggak terlalu nitrat, jadi kita pakai akar ini teman-teman. Kita pasang begini ya, jadi biar seolah-olah netesnya natural. Oke, setelah akar ini terpasang, kita langsung nanam ini ya, meletakkan pakis. Ini pakis ini sepertinya cocok di sini. Nah ini kita tinggal letakkan aja. Nah, letakkan seperti ini aja ya. Aliran-aliran yang banyak air ini bisa ditutupi dengan moss, pakai moss yang ini, moss darat. Dan sebelum ditutupi, ini moss ini langsung kita cuci dengan air. Tujuannya apa? Biar lebih bersih teman-teman, biar lebih bersih ketika kita menutup aliran airnya ini. Tinggal tempel-tempel aja. Untuk kalau seandainya teman-teman pengen menanam yang seperti ini, cek aja di celah-celah ini bisa tempelkan seperti ini. Tapi yang lebih baik adalah dengan menggunakan media tanam yang seperti yang saya tadi katakan. Pakai ini, kita cuci dulu dengan air. Setelah bersih, ini kita tempelkan di sini biar akar bisa cepat berkembang. Setelah itu baru yang Syngonium ini atau tanaman apapun bisa diletakkan seperti ini, maka akar bisa cepat bertumbuhnya teman-teman. Nah, untuk menutupi sisa-sisa akar seperti ini bisa mempergunakan Java moss yang dicuci terlebih dahulu biar lebih hijau, biar lebih bersih dan tidak mengotori airnya. Tinggal ditempel seperti ini biar disamarkan, biar kelihatan bagus. Oke, kita tata dulu semua ya. Sudah tertancap semua tanamannya. Ini ada Syngonium yang tadi, ada Begonia dan lain-lain. Tinggal kita kasih lampu display
jadi deh. Oke, sekian dulu pembuatan paludariumnya. Thank you banget sudah nonton video dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Venom Gallery channel, tinggal klik doang, gratis ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya ataupun video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.